Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, di mana saja Anda semua berada, yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya sampai hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini mampu kita manfaatkan dengan baik, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka insyaallah termasuk nikmat sehat yang sampai saat ini kita rasakan, akan Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Hati-hati, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jangan sekali-kali kita kufur kepada nikmat Allah. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita akan Allah balikan menjadi azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, dan insya Allah akan ditambah nikmat untuk kita di kemudian hari. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri di bawah naungan bendera Rasulullah, dan puncaknya kita diakui menjadi umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar istilah bangkrut, kita sering mendengar istilah rugi. Namun istilah ini sering kita dengarkan ketika orang berbicara masalah perniagaan, berbicara masalah bisnis, berbicara masalah untung dan rugi. Kita selalu mendengar istilah bangkrut ini. Namun tidak jarang orang yang tahu ternyata dalam hal ibadah pun ada istilah bangkrut bagi orang yang taat beribadah. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 6522. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan para sahabat. Dalam dialog ini Rasulullah bertanya di hadapan para sahabat, "At-tadruna manil muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian orang yang celaka, orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ketika Rasulullah bertanya hal demikian, ada salah satu sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu min ummatuka fina man la dirham." Orang yang celaka, orang yang bangkrut dari golongan umatmu adalah orang yang semasa hidupnya miskin, nggak punya uang atau nggak punya dirham. Jawab Rasulullah, bukan itu. Kemudian ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu min ummatuka fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang celaka, orang yang bangkrut dari golongan umatmu ya Rasulullah adalah mereka-mereka yang semasa hidupnya sudah miskin, nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya harta, nggak punya perhiasan, bahkan mungkin tidak punya pangkat, jabatan dan kedudukan yang terhormat di dunia ini. Laisa dzalik, bukan itu wahai sahabatku yang aku maksudkan. Bukan bangkrut dalam hal materi. Semaman ya Rasulullah, lalu apa dan siapa orang yang bangkrut ini yang kau maksudkan ya Rasulullah? Disinilah Rasulullah memberikan edukasi, memberikan pembelajaran bagi para sahabat yang nantinya disampaikan oleh keluarga mereka masing-masing, sampai akhirnya turun-menurun kepada kita semua. Ternyata yang dimaksudkan oleh Rasulullah orang yang bangkrut nanti di akhirat, alladzi ya'ti yaumal qiyamah bis-salati was-siyami waz-zakati wal-haji wal-umrah. Orang yang celaka dari golongan umatku adalah mereka-mereka nanti yang begitu bangganya datang menghadap Allah. Dia beribadah dengan tekun semasa hidup di dunia. Ya Allah, ini amalan salat saya. Ya Allah, ini amalan puasa saya. Ya Allah, ini amalan sedekah saya. Ya Allah, ini amalan haji dan umrah yang mungkin setiap tahun dilaksanakan. Kebetulan ini pembimbing umrah, tiap tahun dia berangkat melaksanakan ibadah umrah. Pahalanya luar biasa. Dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amalanku ya Allah. Ini amalan salat saya, ini salat sunnah saya, ini salat fardu saya, ini salat tahajud saya, ini salat duha saya, ini salat tasbih saya. Dan ini salat 5 waktu yang tidak pernah ketinggalan saya lakukan setiap hari ya Rasulullah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini amalan puasa saya, ini puasa Senin Kemis saya.
Ini puasa wajib saya, ini puasa Daud saya. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah menyumbang masjid ratusan juta. Bahkan setiap kali datang bulan suci Ramadan, zakat mal saya paling banyak di masjid saya. Ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya. Infak saya juga nggak tanggung-tanggung kalau sedekah ke masjid. Luar biasa besar nominal angkanya. Ya Allah, ini setiap tahun saya haji dan umrah. Saya punya materi, saya bisa berangkat umrah setiap tahun. Namun apa kata Rasulullah? Wa ya'ti qad shattamma hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Namun celakanya orang ini, di samping dia bangga membawa amal kebaikannya yang dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktunya, puasa Senin Kemisnya dan segala macam ibadah. Namun ternyata kata Rasulullah, sayang sungguh disayang, orang ini dulu semasa hidupnya banyak menyakiti hati saudaranya. Hubungan hablum minallahnya baik, namun tidak dengan hablum minan nas. Ibadahnya kepada Allah baik, namun dengan tetangga nggak pernah rukun. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang celaka, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Orang yang beribadah setengah mati, setiap hari dia beribadah, namun nanti dia tidak bisa menikmati pahala dari ibadah yang sudah dia kerjakan semasa hidupnya. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bangkrut kata Rasulullah, orang yang beramal baik, orang yang beramal banyak, namun nanti tidak bisa menikmati amal kebaikannya. Begitu dia bangganya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segudang amal kebaikannya, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang mengadu di hadapan Allah. Dia tidak terima dengan apa yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Subhanallah, tiba-tiba sekelompok orang ini datang. Intadir ya Allah, tunggu ya Allah, saya tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga. Ditanya oleh para malaikat, kenapa engkau tidak terima kalau saudaramu ini masuk ke dalam surga? Bukankah dia taat ibadah? Bukankah amalannya banyak? Saya akui ya Allah, memang orang ini dulu sholatnya tekun, puasanya rajin, sodakohnya rajin, haji setiap tahun dia laksanakan. Namun ketahuilah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, semasa hidup orang ini dulu tidak bisa menjaga lisannya. Saya pernah disakiti hati saya oleh orang ini. Saya pernah difitnah, dicaci maki oleh orang ini. Dan gara-gara fitnah yang pernah dia lontarkan kepada saya menanggung aib dan malu seumur hidup saya. Bahkan sampai akhir hayat orang ini belum pernah sekalipun untuk meminta maaf kepada saya ya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim di akhirat ini yang mampu berlaku adil kecuali engkau ya Allah. Adili orang ini sesuai dengan kesalahan yang pernah dia lakukan kepada saya ya Allah. Ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang sungguh disayang, nanti di akhirat sudah tidak berlaku lagi kata maaf. Jikalau kita mungkin dulu semasa hidup di dunia, kita pernah bersilat lidah dengan tetangga kita, tanpa kita sadari kita pernah menyakiti hati saudara kita dan tetangga kita atau keluarga kita, yang tanpa kita sadari pun kita tidak sempat untuk meminta maaf sampai akhir hayat kita. La haula wala quwata illa billah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak berlaku lagi kata maaf. Maafkan saya kalau dulu semasa kita bertetangga saya pernah menyakiti hatimu. Sudah nggak berlaku lagi kata ini. Nanti orang di akhirat, bagaimana caranya supaya amal saya banyak di hadapan Allah? Bagaimana timbangan amal kebaikan saya lebih berat ketimbang amal dosa saya, ketimbang dosa-dosa saya semasa hidup. Lalu dengan berbagai cara, banyak orang nanti mencari-cari dosa yang pernah dia lakukan kepada dirinya untuk menambah timbangan amal kebaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat banyak disampaikan, seorang anak bahkan sampai berani menyeret orang tuanya yang sudah duduk di dalam surga enak, gara-gara haknya sebagai anak dulu tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Bagaimana caranya nanti supaya manusia bisa masuk ke dalam surga? Dengan berbagai macam cara, mengambil pahala-pahala dari orang lain supaya berat timbangan amal mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surga. Hadirin pemirsa, assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda semua berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Wa ya'ti qad syatamma hada. Lisannya tidak bisa dia jaga semasa hidupnya. Dia menyakiti hati tetangganya, dia menyakiti hati keluarganya, dia menyakiti hati saudaranya. Lalu kemudian tidak berlaku lagi kata maaf. Satu-satunya cara untuk menebus kesalahan yang pernah dia lakukan, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat tarik salah satu dari amal kebaikannya, berikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya. Masya Allah. Bayangkan amal kita yang sudah susah payah kita kumpulkan nanti di akhirat, ternyata dinikmati oleh orang lain. Kemudian ditariklah amal pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya dengan lisannya. Orang mukmin tentunya akan menjaga lisannya. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Jika muslim yang baik bisa menjaga lisannya dan dia tidak akan pernah bisa menyakiti hati orang lain. Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita agar utuh amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuntas satu kesalahan di akhirat nanti ditebus dengan pahala kebaikannya diberikan kepada orang tersebut. Lalu kemudian ada lagi sekelompok orang yang meminta pengadilan di hadapan Allah. Tunggu ya Allah, kami pun tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga. Atas dasar apa engkau tidak terima kalau orang ini masuk ke dalam surga? Wa ya'ti qad syatamma hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Semasa hidup orang ini dulu di samping dia enggak bisa menjaga lisannya ya Allah, dia pun dulu pernah berhutang kepada saya. Dia pernah memakan hak saya. Dan demi Allah sampai akhir hayat orang ini ya Allah, dia belum pernah melunasi hutang-hutangnya kepada saya. Dan dia tidak punya itikat baik untuk memulangkan hak saya yang diambil oleh orang ini. Masya Allah. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal hutang ini sangatlah dahsyat nanti di akhirat, yang akan menyebabkan manusia tidak jadi masuk ke dalam surga sebelum mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun hutang yang pernah kita pinjam di dunia ini, maka akan menjadi batu sandungan kita, tidak akan pernah jadi masuk ke dalam surga sebelum kita menebus kesalahan kita berupa hutang ini. Saya yakin di antara semua pemirsa yang nonton televisi ini, yang menonton acara ini, mungkin rata-rata kita semua pernah berhutang. Saya jamin mungkin bukan hanya 100%, 1000% kita rata-rata pernah berhutang. Bahkan yang ngomong sendiri pun pasti pernah hutang. Ini fitrah, Rasulullah pun juga pernah berhutang. Namun bagaimana etika orang yang berhutang? Sebaik-baik orang yang berhutang adalah sebelum jatuh masa perjanjiannya dia harus sudah memulangkan hutangnya. Ini yang terjadi sekarang, Masya Allah. Kadang-kadang orang yang punya uang yang dihutangi sampai malu dia menagih-nagih hutangnya. Mari kita berintrospeksi diri. Pernahkah kita punya sifat seperti ini? Ketika kita pinjam uang kepada saudara kita sulit untuk ditagih. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Hutang ini sangatlah bahaya. Jika kita tidak lunasi di dunia, maka akan harus kita lunasi nanti di akhirat. Semua kita pernah berhutang. Bahkan sampai-sampai tradisi keluarga kita, orang tua kita, dan mungkin di agama kita dianjurkan, ketika nanti kita sudah meninggal dunia, itu ada istilah ditalkin atau wasiat dari keluarga. Jika orang tua kita meninggal dunia, pasti ada salah satu dari keluarganya berwasiat kepada jamaah takziah yang hadir. Wahai jamaah sekalian yang hadir, untuk mendoakan orang tua kami mohon dengan sepenuh hati kami untuk meringankan langkah kaki orang tua kami di alam barzah. Maafkan segala kesalahan semasa hidupnya. Itu wasiat pertama. Wasiat yang kedua yang selalu kita ucapkan di saat keluarga kita meninggal dunia, ini yang paling penting. Jika keluarga kami atau orang tua kami yang meninggal ini semasa hidupnya pernah terlibat hutang piutang, sampaikan kepada kami sebagai ahli waris atau keluarganya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya agar supaya ringan langkahnya nanti di alam barzah. Dan demi Allah sekali lagi, tidak berlaku lagi kata maaf untuk menebus hutangnya nanti di akhirat. Saya minta maaf kalau dulu semasa hidupnya punya hutang 100.000 atau mungkin hanya 20.000.
yang belum sempat saya lunasi semasa hidup, maka ini pun tidak berlaku. Sekecil apapun jumlahnya, maka tidak mungkin hilang begitu saja, dan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun semua berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak berlaku lagi kata maaf, kembali lagi Allah memerintahkan, wa yu'ta hadza min hasanatihi, berikan amal kebaikannya kepada orang yang pernah dia hutang semasa hidupnya. Diambillah pahala sedekah jariahnya atau infaknya atau pahala yang lainnya, diberikan kepada orang yang pernah dia hutang. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita bayangkan jika kalau yang berhutang ini adalah seorang pemimpin yang memakan hak rakyat, berapa juta manusia nanti yang meminta pengadilan di hadapan Allah, tidak sebanding dengan amal kebaikannya untuk menutup hutang-hutangnya nanti kepada rakyatnya yang dulu semasa hidupnya sempat dia korupsi, yang dulu semasa hidupnya sempat dia ambil haknya rakyat. Katanya untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun ternyata uangnya dia makan sendiri. Banyak sejuta janji yang dia ikrarkan di hadapan rakyat, namun ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Kalau nanti saya jadi seorang pemimpin, insya Allah jalanan rata. Ternyata rata dengan air, bukan rata karena rata jalanannya baik. Ini janji-janji nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati seorang pemimpin, Anda nanti akan masuk ke dalam surga lebih belakang ketimbang rakyat Anda. Karena hisab Anda jauh lebih banyak, hisab Anda jauh lebih berat ketimbang rakyat biasa. Kita insya Allah hisabnya akan cepat, karena tidak banyak tanggung jawab yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambillah dua amal ini, amal sedekahnya untuk orang yang pernah dia hutang. Subhanallah, salat 5 waktu hilang, sedekah jariah hilang, diberikan kepada orang lain. Kemudian datang lagi sekelompok orang, tunggu ya Allah, kami pun tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga. Ditanya lagi, apa lagi kesalahan orang ini? Ketahuilah ya Allah, semasa hidup orang ini, wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Ketahuilah ya Allah, semasa hidup orang ini dia pernah melukai saya, dia pernah memukul saya, dia pernah menumpahkan darah saya, dan dia belum pernah meminta maaf kepada saya. Ya Allah, adili orang ini sesuai dengan perbuatan dosa yang pernah lakukan kepada saya. Bahkan dia pernah membunuh saya ya Allah. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh tanpa alasan yang jelas, jelas-jelas ini diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh yang diperbolehkan adalah ketika kita berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir di medan perang, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Ini boleh kita membunuh, saling membunuh satu dengan yang lainnya, karena untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di saat tidak ada masalah apapun, hanya lantaran faktor pribadi kita sakit hati, kita membunuh orang lain, untuk membunuh saudara kita, membunuh tetangga kita, membunuh teman kita, maka hati-hati, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Diambillah pahalanya lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang dulu pernah dia tumpahkan darahnya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita. Jalinlah ukhuwah Islamiyah di antara kita, jangan mudah kita terpecah belah. Jaga ukhuwah Islamiyah kita, jaga silaturahim kita. Jangan sampai umat Islam satu dengan umat Islam yang lainnya saling memusuhi, saling mencaci maki, apalagi naudzubillah saling membunuh. Yang kita heran saat ini adalah ketika kita jumpai sesama muslim, mereka saling bertikai. Yang membuat hati kita menangis adalah ketika ada ormas Islam satu berteriak Allahu Akbar, ormas Islam yang lainnya berteriak Allahu Akbar, mereka saling membunuh. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Apabila ada umatku nanti bertikai, muslim satu dengan muslim yang lainnya, mereka saling memusuhi, apalagi saling menumpahkan darah. Apa kata Rasulullah? Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh pun dua-duanya akan masuk ke dalam neraka jahanam.
Ketika Rasulullah menyampaikan ini, sahabat bingung saat itu. Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh masuk ke dalam neraka, wajar ya Rasulullah. Namun kenapa orang yang dibunuh pun juga ikut masuk ke dalam neraka? Apa kata Rasulullah? Karena orang yang dibunuh pun sudah punya niatan dalam hatinya ingin membunuh. Namun karena keduluan dibunuh, makanya nggak jadi membunuh. Dan seandainya dia tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh saudaranya yang lain. Maka Rasulullah tegaskan, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, ukhuwah Islamiyah di antara kita, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Dan kemudian satu demi satu manusia nanti meminta pengadilan di hadapan Allah. Apa yang terjadi wahai saudaraku yang dirahmati Allah? Hingga akhirnya habis sama sekali amal kebaikannya yang awalnya dia banggakan di hadapan Allah. Yang tersisa tinggallah dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Mungkinkah orang ini bisa masuk ke dalam surga hanya tersisa dosa? Mustahil. Dan tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surga, karena tidak ada yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikannya, sudah diambil oleh orang-orang tadi. Yang tersisa tinggal dosa. Masih banyak lagi orang yang meminta pengadilan di hadapan Allah. Intadzir ya Allah, tunggu ya Allah, jangan dulu engkau lempar dia ke dalam neraka. Dia masih punya tanggungan kepada saya, dia pernah berbuat dosa kepada saya. Situlah malaikat mengatakan, percuma wahai manusia, nanti tidak ada lagi nih amal kebaikannya. Sudah habis semua amal kebaikannya untuk menutupi dosa-dosa dia kepada orang lain. Kalau begitu saya yang akan memberikan kepada orang ini. Apakah engkau akan memberikan pahala? Oh tidak. Justru saya ingin masuk ke dalam surga, terhalang oleh begitu banyak dosa-dosa saya ini ya Allah. Amal saya nggak cukup untuk saya masuk ke dalam surga. Saya cuma punya dosa yang banyak ini. Jika dia punya salah kepada saya, maka jika dia tidak bisa memberikan amal kebaikannya, kalau gitu tolong ya Allah, berikan fa'ukhidha min khotoyahu, diberikan dosa-dosa saya ini kepada orang ini ya Allah. Kemudian diambillah dosa-dosa orang ini, diberikan kepada orang yang pernah dia aniaya semasa hidupnya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang bangkrut, bahkan melebihi bangkrut, orang yang celaka. Kalau orang bangkrut dalam hal materi, mungkin bisa saja kita mengatakan, kita menanam modal, namun kita tidak bisa menikmati hasilnya. Itu orang bangkrut. Tapi lebih dari bangkrut, orang yang celaka dalam hal ibadah. Dia yang beribadah, dia yang jualan, dia yang menanamkan modal, dia tidak bisa menikmati hasilnya. Bahkan dia ditambah lagi dengan hutang-hutang orang lain. Termasuk orang yang dalam hal ibadah, dia beribadah setiap hari sampai akhir hayatnya. Namun dia tidak bisa menikmati pahalanya, malah justru dikumpulkan dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi, dikumpulkan kepada orang ini. Inilah orang yang nanti akan menjadi aswada safilin, keraknya api neraka, karena tidak bisa menjaga hablum minan nas. Ini harga mati dari Rasulullah. Kita tidak bisa menawar salah satu di antara dua. Apa salah satu di antara dua ini? Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungan kita kepada Allah, maka baik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan kita amanah kepada apapun yang Allah titipkan kepada kita, termasuk kita punya ilmu, kita punya apapun. Jaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya Allah kita diberikan kekuatan iman untuk bisa menjalankan hablum minallah wa hablum minan nas. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.